Gurih loh ini, gurih. Apa? Segar. Kayak krenyes-krenyes ki apa jenenge? Renyah, oh kayak renyah. Tur manis loh ini. 1, 2, 3, 4. Welcome back to my channel, guys. Oke guys, semangat pagi Indonesia. Salam jelajah wisata Indonesia. Oke guys, kita berada di Tani Farm. Ini rasakan sensasi petik buah melon. Di mana ini? Di daerah Siraman Wonosari Gunung Kidul. Sepertinya kita harus selidiki ke dalam. Kayaknya ada beberapa jenis melon yang ada di sini, dan memang kita harus tanya-tanya bagaimana cara perawatan buah melon sehingga bisa dibuat menjadi seperti argo wisata, ya, argo wisata melon. Dan kita tanya, ini nih musiman atau memang kelanjutan terus begitu ya? Saya tidak bisa menjelaskan, yang jelaskan bapaknya nantinya. Oke, ikutin kita. Oke guys, kita tanya sama mas ini mas ini mas. Sama Mas Said aja. Iya, nggak apa-apa, dilihat mas. Masnya grogi guys. Ini secara tanpa mata ya, kita lihat tanamannya sudah lumayan tertata ya. Setiap plong yang ada di sini sudah tersalurkan dengan tanamannya, ini air, pengairannya ya seperti ini ya. Oke guys, kita bersama dengan Mas Fahid ya Mas ya. Fahid. Ya, halo, saya Fahid Arosid, salah satu petani milenial di Gunung Kidul. Oke guys, ini jenengan sebagai pengelola, owner atau apa Mas di sini Mas? Ini sebagai pengelola juga, owner juga, karena pertama ketika kita masuk ke dunia pertanian kita harus tahu seluk-beluknya dulu, baru kita mempekerjakan orang lain, seperti itu. Oke, dengar guys, Mas Sahid, Sahid ya? Pahit. Oh, pahit tenan. Tapi tidak sepahit nasibnya. Iya, seperti itu. Jadi ini ternyata Mas Fahid ini owner dari Tani Farm ini, agrowisata yang dibuat oleh Mas Fahid. Ya. Mas Fahid, ini untuk melon seperti ini bisa berkepanjangan atau hanya musiman Mas Fahid? Kalau melon ini satu kali panen, berarti dia tanam langsung panen, langsung daunnya mati kayak gitu. Oh gitu. Terus untuk biar bisa berkelanjutan dia langsung tanam lagi gitu? Iya, seperti itu. Tapi kadang kita juga nyesuaikan dengan pasar. Ketika pasar sama kondisi alam nggak memungkinkan tanam melon, kita beralih ke tanaman yang lain kayak itu. Oh gitu, nggak rugi Mas dengan sudah tertata, terbuat dengan air dengan paralon dengan seperti sistem ini? Irigasi seperti ini. Iya. Kalau sistem irigasi seperti ini, ada beberapa tanaman memang yang kita rekomendasiin satu siklus dengan pemodelan seperti ini. Seperti habis ini kita biasanya tanam cabai, karena ini di musim MH1 biasanya cabai harganya lumayan tinggi. Kemarin yang MH1 itu ketika tanam cabai, untuk cabai rawitnya itu nyampe harga 120.000 per kilo. Oh gitu, tapi sekarang sudah turun ya Mas ya? Sekarang udah sekitaran 12.000 per kilo dari petani. Oke guys, itu penjelasan sedikit dari Mas Fahid. Mas Fahid bisa berkenan untuk menjelaskan langsung ke TKP sebentar untuk bagaimana jenis melon yang bagus, bagaimana biar hasilnya baik itu di tanah kering ini guys. Melon itu biasanya di tanah basah ya? Iya. Tanah lembab gitu ya? Iya. Tapi ini tanah kering dan melonnya sudah pada siap panen guys. Ya, balik lagi kalau kita mengatakan Gunung Kidul itu sebenarnya Gunung Kidul itu bukan tanah berbatu, tapi malahan batu bertanah seperti itu. Orang mengatakan Gunung Kidul kekeringan kayak gitu, tapi kita sebagai petani milenial kita berusaha mengupayakan jadi gersang menjadi gesang kayak gitu. Tanah berbatu, batu bertanah, istilahnya tanah batu bertanah. Jadi banyak batunya dari tanahnya guys. Dan gitu. Melon hidup di sini. Mas Fahid gitu loh. Yuk Mas Fahid. Dari mana Mas? Kita yuk masuk dari sini. Ini pintu masuknya dari agrowisata Mas Fahid ini. Iya.
Ini di area berapa meter nih Mas? Atau Ini berapa? sekitaran 2.300-an meter persegi. 2.300 meter persegi. Ini Lumayan untuk besar. tanam melon sekitaran 2.500 batang seperti itu. 2.500 batang. Untuk melon sendiri saya itu menanam 3 jenis. Ada yang Kirani, Honey Globe, sama Golden Merlion. Untuk Golden Merlion salah satunya ini. Kelebihan kita menggunakan sistem pertama itu irigasinya drip, kedua kita menjaga benar kualitas buah karena kita sendiri juga mengonsumsinya. Yang pertama seperti itu, kemudian kita akan berkelanjutan untuk kedepannya kita akan membuat agrowisata serta eduwisata kayak gitu. Untuk agrowisata, eduwisata, jadi edukasi Mas ya? Iya seperti itu. Untuk Merlionnya seperti ini. Ya, kita bungkus dengan fruit cover. Penggunaan pupuk kita semi organik. Untuk yang inseksidanya kita nggak menggunaan. Ini Golden Merlion ketika udah tua dia bakal muncul kerak yang atasnya. Terus warnanya sudah mulai Menguning. kuningnya Orange. itu orange seperti itu. Oh begitu. Ini udah siap panen nih. Itu siap panen. Gitu. Seperti itu. Terus ada yang Golden Kirani. Golden Kirani yang mana Mas? Golden Kiraninya sebelah sana. Oke. Yang Golden Kiraninya seperti ini. Dia Oh, kulitnya putih mulus, krim putihnya. Seperti ini. Ketika dia udah tua dia akan muncul. Ada beberapa tanda sih. Pertama mungkin dari kerak dia mudah muncul kerak. Pertama itu. Kalau enggak dia muncul kerak biasanya dari baunya itu harum. Terus di sini udah ngeluarin cincin seperti itu. oh ada cincin kayak gitu ya Mas ya? Kayak gitu. Oh gitu. Memang dia kalau yang Golden Kirani dia dari sananya itu memang untuk besarnya dia nggak bisa besar. Dia paling rata-rata sekitar 1,5 kilo kayak gitu. Satunya Sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo. Ya. Bis- Ini yang Ini honey yang globe. Honey Globe. Oke guys, ini yang honey globe Yang- yang jenis ketiga. Yang Honey Globe dia itu sama putih seperti putihnya Kirani, tapi dia ada variasi kayak bercak-bercak. Enggak putihnya itu enggak mulus, begitu mulus kayak gitu. Seperti ini. Kalau Honey Globe dia memang bisa besar. Yang model Honey Globe terus sama Merlion dia rata-rata bisa ada yang 2 kilo kayak gitu. Dia bisa besar ya. Heeh. Dari ketiga itu tadi Mas, dari ketiga jenis melon ini tadi, yang paling manis yang mana Mas? Kalau kita manis itu standarnya brick dia bisa mencapai brick yang hampir sama seperti itu. Tapi kalau kadar kemanisan diukur dari seseorang itu selera Pak. Selera, Itu iya. selera. Ada yang suka yang teksturnya yang Honey Globe, ada yang suka yang teksturnya Kirani. Tapi kebanyakan selama ini kebanyakan sukanya yang Kirani. Kirani Yang putih mulus, dalamnya mulus. oranye kayak gitu. oh putih mulus. Kalau yang orange tadi justru dalamnya Juga orange. juga. Orange, ya? Kalau yang Honey Globe putih, ada bercaknya sedikit, terus dia dalamnya hijau. oh gitu. Yang ini berarti. Yang ini ya. Ya. Tidak puas rasanya kalau Mas Pahit tidak memilihkan kita yang tua, dan kita harus coba gimana rasa manisnya guys. Ini yang Oke, Kirani. Ini guys, ini yang Kirani guys. Iya, ini yang Kirani yang sudah siap panen ini ya Mas Pahit Iya. ya. Oke. Oh, ini guys, ini yang Kirani. memang harumnya harum melon guys. Oke, satu, ya. Bentar, yuk berjenis yang lain Mas. Golden ini, yang Ini golden. Merlion. Merlion, iya. Ini golden Merlion. Merlion. Merlion, oke guys. Ini golden. Jadi setiap buah yang ada di sini itu setiap batang cuma satu Mas. Iya, satu. Masya Allah, ini setiap batang cuma satu. Jadi ini tadi digantung guys ya, seperti ini nih, coba lihat. Ini digantung, ini gantung melonnya ini guys.
Jadi memang benar-benar eksklusif ini melonnya ini, ya. Nggak seperti kita lihat di sawah-sawah itu teng pelecek di mana-mana kayak gitu ya. Ini dijamin manis, berkualitas, tur ora lembab kata. Yang Ini yang honey globe. ini yang honey globe. Heeh. Ya, iya, kita langsung panen melon ini guys. Besar banget. Kalau ini sih rekomendasinya harus disimpan dulu karena dia biar kadar airnya turun. Iya. Oh gitu. Biasanya buah ya kayak gitu. gitu. Ya sampai Kebanyakan hari. juga itu seperti itu memang, tapi ada beberapa varietas yang biasanya kirani. Yang kirani itu kalau dikonsumsi bisa langsung, makanya testernya kita ngambil yang kirani. Oh yang kirani ya. Ah. Oke, yang kirani di ini. Satu komanan. Ini dengan harga per kilonya 12.000. Ini 1,6 kilo itu 19.900. Iya. Oke, gitu. Mas, dilihat mah. Nah, kayaknya ini Pak, apa? Dia kena lalat. Terus. Oke guys, kita Tapi kayaknya ini kena. kita beruntung dikupasin sama Mas Fahid langsung ya, mencoba manisnya buah melon yang langsung dari kebunnya gitu ya. Dari kebun Mas Fahid ini ya. Mas Fahid memang nggak bohong, gurih loh ini, gurih apa Manis, segar. kayak krenyes ki apa jenenge? Renyah. Renyah, oh kayak renyah. Tur manis loh ini. Oke guys, bagi teman-teman yang lain, kalau seandainya di sini sudah selesai ya, kalau sudah tidak musim lagi buah melon, tapi masih bisa. Nanti saya minta Iya. kontak Mas Iya. Fahid ya nanti ya, minta kontak Mas Fahid buat belajar bagaimana membuat melon seenak ini guys. Oh, kita lanjut. Nanti kita ngobrol-ngobrol yang lain dengan Mas Fahid. Guys, makan melon sambil berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai dengan owner dari agrowisata yang punya melon ini. Jarang terjadi guys. Kita beruntung hari ini Mas Fahid itu ada di sini. Mas Fahid, apa sih yang membuat Mas Fahid itu termotivasi untuk membuat agro lah Mas? Ini kalau saya sebut nih agrowisata ini Mas. Agrowisata itu banyak menguntungkan, selain mengedukasi juga kita bisa berjualan seperti itu. Iya. Apa yang membuat Mas termotivasi untuk membuat seperti ini Mas? Dari masuk ke pertaniannya atau dengan sistem agrowisatanya? Semuanya. Kalau masuk di dunia pertanian, pertama ketika saya itu melihat hijau-hijau atau melihat tumbuhan, air itu rasanya ada kenyamanan sendiri. Ada seperti jiwanya itu terpanggil dengan kenyamanan, dengan keberkahan sendiri. Itu di dunia pertanian tuh kalau menurut saya itu memang ada keberkahan. Terus kemudian di lain itu pertanian itu salah satu bisnis yang menjanjikan dan memiliki masa depan, karena pertanian itu kebutuhan pokok ya Pak. Beda dengan contohnya di masa pandemi seperti ini, pertanianlah yang paling bertahan seperti itu. Dan untuk kenapa saya masuk ke agrowisata, pertama kedepannya saya juga akan membuat ekowisata seperti itu. Di lain itu kenapa saya masuk di agrowisata, kedepannya saya ingin membuat di sini ada kampung, ada limasan buat kita belajar bareng-bareng bersama petani. Jadi petani itu sekarang itu kelemahannya itu yang dulu itu dia jarang memiliki evaluasi, memiliki buku catatan seperti itu. Jadi mereka ketika memiliki potensi bagus, dia lupa yang apa kemarin mereka lakukan seperti itu. Karena tidak Tidak ada pembukuan atau dibukukan manajemen seperti seperti itu. Wah, jadi kalau dilihat di pertanian luar biasanya ide Mas Fahid ini ya. Kalau kita kok memilih melon seperti itu Mas, saya juga tidak terbayangkan seperti kita bincang-bincang tadi bahwasanya di Gunung Kidul ini batu bertanah Mas. Jadi jenengan kok mau-maunya melon. Nah ini kan suatu yang sangat ini ya, sangat menarik ya buat diselidiki gitu ya. Dengan perjuangan, dengan perhitungan air,
yang membuat melon itu jenengan bisa menghasilkan dan terbukti nih. Iya. Dan saya juga membuktikan ini guys. Untuk melon sebenarnya dia itu tanaman yang sensitif. Maksudnya gimana? Dia ketika pada dataran yang rendah kemudian dengan volume air yang banyak, dia harus continue. Jadi dia memang terjaga kelembabannya. Tapi ketika dia di lahan yang agak tinggi terus kemudian kering, juga harus terjaga kekeringannya. Artinya dia ketika ada di kering kemudian diirigasi ke basah, dia akan terjadi kontra. Biasanya dia akan layu seperti itu. Jadi ketika di lahan seperti ini kita harus istilahnya kebutuhan tanaman itu seperti apa, kondisi tanaman itu seperti apa begitu. Jadi memang menjaga benar keseimbangannya. Wah itu guys, itu butuh perjuangan, bukan hanya sekedar omongan. Karena kalau kita omongan tidak ada bentuk buktinya, itu jadi ngapusi kata orang. Tetapi ini enggak. Kalau ini benar-benar nyata dan benar-benar kita merasakan apa yang kita nikmati barusan ini, ya. Dan ternyata sampai di sini dari pihak WA juga banyak yang ini sih tanya-tanya sih ya, di mana lokasinya. Dan nanti Mas Fahim mungkin tambah repot ya menjelaskan dengan yang lainnya kan, mungkin bukan satu-satunya kita yang ngevlog di sini ya. Nah jadi begitu Mas Fahid ya, mudah-mudahan di usia berapa sih Mas kalau boleh tahu? Usia saya 23 tahun. Masya Allah. Dekat edannya ya. 23 tahun guys. Separohnya kita. Sedangkan saya ini tua dia setahun. Dibalik. Hah? Tua dia setahun guys. Iya Bo. Enggak. 23 tahun mempunyai mempunyai ide seperti ini ya. Mempunyai ide dan kita saja tertarik ngelihat dari dari promosinya, dari promosi dari mulut ke mulut. Kita tertarik untuk menyelidiki dan memang benar menghasilkan dan membuat refreshing ya sebenarnya. Banyak refreshingnya sih sebenarnya di masa-masa pandemi seperti ini ya. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, ini berjalan sudah berapa bulan Mas? Untuk yang tanam melon. Tanam melonnya. Tanam melonnya ini udah 3 kali tanam. 3 kali tanam. Jadi kalau tiga kali panen artinya. Iya. Jadi kalau 3 kali panen, sekali panen berapa? Kita kalau kalkulasi kesuksesan kadang agak ini ya, kenapa nggak terbuka, karena kita itu mengharapkan banyak orang itu tertariknya prosesnya, bukan tentang hasilnya. Ketika prosesnya dulu mereka tertarik dan cinta, mereka untuk hasilnya itu mengikuti seperti itu. Oke. Untuk hasilnya bocoran ya Pak. Hasilnya untuk hasilnya itu katakanlah sehari aja. Sehari itu rata-rata kalau pengunjung ketika agrowisata katakanlah sekitaran 500-an, dengan satu pohon bobot sekitaran 1,5 kilo kali 1000 itu sekitar 1,5 ton, terus dikali 12.000. Tinggal dihitung. Itu tinggal dihitung kayak gitu ya guys pohon ya. Seperti itu. Karena off the record lah seperti itu ya hasilnya. Yang paling penting adalah bukan masalah hasilnya sebenarnya, tetapi kita bisa lihat dari niat pengunjung, semangat pengunjung ke sini itu yang penting. Kepuasan pengunjung. Jadi Mas Fahid, ketika Mas Fahid itu nanam dengan susah payah, dengan kerja keras, terus hasilnya orang mengunjungi ke sini itu sudah beda memang Mas hasilnya. Memang sudah dikunjungi aja mereka nggak beli, kadang-kadang nggak masalah. Kenapa? Di sini itu pada prinsipnya untuk menyumbangkan energi positif. Energi positif itu bonusnya. Tetapi kalau seandainya penghasilan itu juga yang utama gitu kan, seperti itu. Jadi nggak masalah sih ya. Terus saya juga terhibur di sini karena memang kalau kesini itu ya yang edukasi kayak gini nih agak angel digoleki sekarang ini ya Mas ya. Apalagi kesini itu boleh lihat tidak dipakai TPR loh ini tadi. Tidak ada HTM-nya ya. Yang penting kalian senang, terus beli, petaninya puas, tur nek nawar ki yo ora banget ngono ya. Wong wis murah.
Jadi Ya, sekilanya emang sekitar sekilonya itu kalau yang grade A 12.000 per kilo itu sangat murah sekali karena kalau saya mau buka HP kemarin ada yang pengepul saya istilahnya jalur saya ketika saya kirim itu emang di harga segitu, saya tanpa repot membuka kayak gini terus tanpa repot lain sebagainya habis sehari dengan harga segitu. betul juga itu dari ini ya. Tapi Ini harga bakul yang dikasih. iya. Wah. Tapi di lain itu saya memikirkannya jangka kedepannya seperti itu. Kita mengedukasi, kita bakalan buka agrowisata kembali. Kita akan mengedukasi berbagai pengunjung. Kita insya Allah dengan begini kita menarik beberapa anak muda supaya minat di bidang pertanian seperti itu. Didengar guys, kata-katanya seperti umur 40-an ya. Umur 23 loh ini. Oke Mas Pahit, kita akan ngambil gambar-gambar di sini nanti ya. Terima kasih untuk Iya. penjelasannya dan semoga sukses Mas Pahit. Maaf ini mengganggu Mas Pahit dan kita beruntung Mas Pahit ya. Oke guys, ini channel saya ini Senaro Channel guys. Nah, Mas Pahit nanti saya kirim. Saya minta nomor kontaknya ya. Iya. Nanti saya kirim-kirim di sini. Siapa tahu ada teman-teman nanti di pengen ketemu dengan Mas Pahit atau yang lainnya. Oh, itu di mana sih? Itu di mana? Nanti tak kasih nomor Ya, dan WA-nya doain saja. juga semoga tahun depan untuk fasilitasnya lebih memuaskan lagi. Oh seperti gitu guys. Jadi kalau ada yang pengen investasi ke Mas Pahit ini bisa ya? Boleh. Boleh investasi luar biasa. Suasana di agrowisata Melon. Kita lihat guys. Oke guys, kita cukup di sini review dengan Mas Pahit tadi. Terima kasih Mas Pahit ya. Dan semoga sukses dan kita langsung pamit undur diri nih guys. Oke. Amit, makasih. Matur suwun Pak Bu. Oke guys, selesai kita review di agrowisata petik buah melon. Dan ikutin kita terus guys. Jangan lupa di like, subscribe, dan dibagi-bagikan. Oke.